Demi warganya, Risma rela rendahkan diri. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini berlutut sambil menangis di hadapan beberapa dokter. Ini mestinya menamparkan kemanusiaan kita semua. Peristiwa ini terjadi saat orang nomor satu di kota pahlawan itu menggelar audiensi dengan Ikatan Dokter Indonesia, IDI, Surabaya, Senin, tanggal 29 Juni tahun 2020. Pertemuan itu untuk membahas penanganan COVID-19 yang semakin meningkat di ibu kota Jawa Timur ini. Hingga tanggal 29 Juni tahun 2020, peta penyebaran COVID-19 secara nasional sudah dipuncaki Provinsi Jawa Timur. Daerah yang dipimpin Gubernur Khofifah Indar Parawansa ini mencatat angka 11.805 orang. Sedangkan DKI Jakarta kini di posisi kedua dengan jumlah sebanyak 11.237 orang. Wilayah kota Surabaya sendiri sudah mencatat angka 5.510 positif. Lebih dari separuh sudah sembuh, dan lainnya meninggal. Tingginya jumlah warga yang terpapar di kotanya, tentu membuat masagul Risma. Apalagi selama ini semua orang sudah tahu bagaimana sigap dan siapnya ibu yang satu ini dalam melakukan banyak hal. Misalnya saja, sebelum COVID-19 masuk ke Indonesia, Bu Risma sudah memborong masker, dan dititipkan di kelurahan-kelurahan. Setelah COVID-19 mulai masuk, masker-masker tersebut dibagikan secara cuma-cuma kepada warga kota. Sangat kontras dengan di DKI Jakarta, di mana masker justru ditimbun oleh oknum lalu dijual dengan harga yang sangat fantastis, Rp250.000 per peces. Kepedulian Risma bukan hanya di situ, dia juga membuka banyak tempat cuci tangan dilengkapi sabun atau hand sanitizer di seantero kota. Seperti biasa, wali kota yang sudah menjabat 2 periode ini pun sesekali turun ke lapangan untuk menyemprotkan disinfektan, dan berbagai aktivitas nyata lainnya. Banyak sudah hal yang sudah beliau lakukan demi membentengi warganya dari wabah ini. Namun bagaimanapun gigih dan seriusnya seorang pimpinan daerah mengurus kotanya, kalau di tataran akar rumput banyak yang ngeyel, tidak mau bekerja sama, maka hasilnya tidak akan maksimal. Apalagi penduduk Jawa Timur pada umumnya, dikenal punya karakter keras. Secara khusus Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, dihuni beragam masyarakat dengan berbagai karakter masing-masing. Namun sejauh itu, Wali Kota Risma dinilai cukup mampu mengelola kota yang sangat majemuk itu. Dia berusaha tampil menjadi ibu yang baik bagi semua warganya. Dan semua orang pasti bisa merasakan itu. Seorang ibu yang baik tentu lumrah marah-marah kepada anak-anaknya jika menemukan hal-hal yang tidak beres bukan? Seperti itu pula Risma, yang kerap terlihat marah-marah kalau mendapati sesuatu yang tidak beres di lingkungan kerja jajarannya. Namun wabah COVID-19 ini memang beda. Seharusnya mudah diatasi kalau masyarakat mau. Tapi kalau masyarakat tidak mau, lalu bagaimana? Pemerintah sudah melakukan tugasnya, menyusun aturan dan peraturan, menyiapkan perangkat-perangkat, bahkan anggaran yang sangat besar. Kalau semua pihak merasa berkepentingan, COVID-19 bisa dijinakkan, atau minimal tidak separah ini. Toh banyak negara yang rakyatnya bisa diatur seperti Korsel, Jepang, sudah memberikan contoh bahwa COVID-19 dapat ditekan. Indonesia sendiri unik, banyak pihak yang justru yang ingin COVID-19 ini berlama-lama. Keinginannya pun macam-macam, ada yang ingin supaya pemerintah jatuh, ada pula yang ingin meraup keuntungan besar dari bisnis alat-alat kesehatan, atau ada oknum yang ingin menikmati anggaran yang sangat besar itu. Sayang sekali, RI bukan Korut atau China. Tapi Kadrun menuding komunis sedang bangkit. Kadrun yang selalu bodoh. Kalau negeri ini ada unsur komunisnya, kalian para kadrun sudah diuber sampai tidak berani muncul. Kota Surabaya yang heterogen, dengan masyarakat yang beragam karakter, tentu menjadi salah satu batu sandungan bagi Risma untuk mengendalikan COVID-19. Mungkin disitulah salah satu faktor mengapa Risma sewaktu bersujud di hadapan IDI sampai mengatakan dirinya wali kota yang gagal. Betapapun Risma itu wali kota, tidak lantas semua permasalahan di wilayahnya itu jatuh ke pundaknya. Dalam masalah COVID-19 ini, banyak pihak yang mestinya punya rasa tanggung jawab untuk turut memberikan andil. Seperti dikatakan sebelumnya, faktor masyarakat yang tidak sadar aturan, itulah yang menjadi penyebab utama sehingga bencana ini sampai berlarut-larut, termasuk di kota Surabaya. Maka adalah sangat mutlak diperlukan peran serta semua pihak, terutama para tokoh atau yang ditokohkan di masyarakat, untuk secara konsisten dan kontinu memberikan penyuluhan kepada masyarakat, soal COVID-19 ini.
Mungkin itulah yang mendorong Risma mengundang sejumlah dokter yang tergabung dalam IDI, untuk mengingatkan dan menggugah naluri kedokteran mereka. Saat pertemuan itulah tiba-tiba Risma bersujud sambil menangis di hadapan mereka. Hingga kini kita kurang paham, mengapa wali kota Risma sampai harus melakukan hal seperti itu. Apakah gerangan pada saat itu para undangan memperlihatkan sikap atau respons yang kurang antusias, atau bagaimana? Padahal salah satu kunci penting untuk menangani wabah ini adalah tekad, semangat, tanggung jawab dan keseriusan dari kalangan medis dalam hal ini IDI. Selain itu, naluri keibuan, kemanusiaan, dan kepemimpinan dari seorang Risma lah yang membuatnya secara spontan sujud di hadapan tenaga medis tersebut. Dia tentu merasa khawatir membayangkan nyawa warganya yang terancam gara-gara wabah yang mestinya dapat diatasi secara bersama-sama. Dia yang merasa telah berbuat maksimal, namun kalau ternyata tidak mendapat dukungan dari berbagai kalangan, hasilnya pasti tidak menggembirakan. Namun di atas segalanya itu, tanggung jawab besar sebagai seorang pemimpin, itulah yang membuat Risma sampai rela merendahkan dirinya di hadapan para dokter itu. Baginya, gengsi dan harga diri itu hanya nomor sekian. Keselamatan warga kota Surabaya, itulah yang utama baginya. Semoga peristiwa teranyar dari kota yang hebat, Surabaya, ini menggugah dan menamparkan kesadaran kita semua.